Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin khususan ila muallif hadzal kitab inna yarzuqullah sihhan wal afiyah wa tanawwur fi ta'atillah wa a'adallahu alaina min barakatihi wa 'ulumihi fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali ngawas bersama-sama kitab Uyunul Masail Nisa. Setelah minggu kemarin sempat beten online ya, sempat beten live. Saya mohon maaf karena memang ada keperluan sedikitnya, sehingga langsung bertemu di minggu ini. Semoga seluruh mahasantri Al-Hikmah yang masih istiqomah diberikan kemudahan belajar, diberikan semangat belajar. Baik, untuk malam hari ini ya, untuk mempersingkat waktu langsung mawon kita buka kitabnya. Kitab Uyunul Masail Nisa. Malam hari ini kita sampai di bab 4 ya. Bab 4, hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Jadi ada beberapa niki yang penting mengapa kemudian haid dan nifas niku kita wajib kita pelajari, karena memang berkaitan langsung dengan hukum-hukumnya. Di antaranya apa saja hal-hal yang diharamkan sebab haid dan nifas ya. Baik, niku perkara yang diharamkan sebab haid dan nifas. Ini tidak kelihatan. Oke. Ada 8 di sini. Yang pertama sholat. Yang pertama sholat. Jadi ketika darah yang keluar niku bisa dikategorikan haid atau nifas. Darah yang keluar di waktu yang memungkinkan keluarnya darah haid dan nifas, maka ada beberapa hal yang diharamkan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama yakni sholat. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Seperti yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, jika kamu wanita menghadapi atau mengalami haid, maka tinggalkanlah sholat. Jadi sholat yang ditinggalkan selama masa haid dan nifas, itu pun juga tidak wajib untuk diqadha. Sebab tidak ada perintah qadha dari syara. Di samping hal itu, dianggap akan menimbulkan masyaqqah atau kesulitan.
mengingat kewajiban sholat sehari semalam 5 kali. Jadi memang tidak ada perintah untuk mengqadha, tidak ada perintah untuk mengqadha. Selain itu ya memang masyarakat. Coba bayangkan kalau perempuan haid niku yang umumnya 7 hari atau 8 hari, kemudian satu harinya 5 sholat, begitu nggih? Satu harinya 5 sholat, maka berapa? 7 kali 5 sudah 35 sholat. Nah, itu sulit sekali, Mas. Sehingga tidak ada perintah untuk mengqadhanya. Bagi kaum wanita tidak usah khawatir akan hilangnya pahala dengan larangan sholat baginya. Sebab jika dalam meninggalkan sholat dikarenakan haid, diniati tunduk dan mengikuti perintah Allah, ia akan tetap mendapatkan pahala. Dia akan tetap mendapatkan pahala. Kemudian tadi yang sudah saya tuliskan juga di sampingnya berkaitan dengan sholat, yakni sujud syukur dan sujud tilawah. Itu juga termasuk bagian yang diharamkan. Diharamkan kan orang yang haid dan nifas ya diperbolehkan sujud syukur maupun sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas datangnya nikmat. Jadi kalau di sini di kitab Uyun Masail ini bagian yang kedua, tapi di catatan yang saya tuliskan tadi itu bagian masuk di bagian sholat ya. Ini di nomor 2. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang membaca atau mendengar ayat saja tadi dalam Al-Quran. Nah, sujud syukur dan sujud tilawah niki pada dasarnya hukumnya sunnah. Pada dasarnya hukumnya sunnah dilakukan bila ada sebab-sebab yang tadi sudah disebutkan. Namun karena syarat sahnya kedua sujud ini sama dengan syarat sahnya sholat, sama, maka bagi wanita yang mengalami haid atau nifas tidak sah, tidak boleh dan haram melakukannya, tidak boleh dan haram melakukannya, gitu. Nah, catatan lain tentang sholat, niki di kitab Ibanah wal Ifadhah, kalau bacakan sedikit ya. Nah, ini tidak ada di dalam kitab Uyunul Masail tentang sholat yang perlu kita bahas sedikit ya. Yakni masalah tentang datangnya dan perginya perkara yang mencegah keabsahan ibadah. Jadi bagaimana tentang datangnya mani, datang maupun perginya. Bagaimana memperlakukan sholat. Di sini ya. Yang pertama kita bahas adalah ketika hilangnya mani. Jadi ketika mani ini bisa kita sebut diantaranya contohnya adalah haid ataupun nifas. Jadi ketika berhenti, headnya itu berhenti. Nah, di sini ada beberapa catatan kita Ibanah wal Ifadhah niki. Yang pertama, ketika orang yang haid dan nifas suci sebelum keluarnya waktu sholat, walau dengan masa yang cukup digunakan untuk takbiratul ihram atau lebih, maka ia wajib mengqadha sholat tadi dengan dua syarat. Yang pertama, tidak adanya perkara yang mencegah keabsahan sholat selama waktu yang cukup bersuci dan syarat-syarat sholat lainnya. Jadi kalau ada sisa waktu ketika berhentinya haid niku ataupun nifas, ada sisa waktu yang sekiranya cukup digunakan untuk takbiratul ihram, maka waktu sholat tersebut wajib diqadha. Dengan syarat tadi. Ini yang pertama, tidak adanya perkara yang mencegah keabsahan sholat selama waktu yang cukup bersuci dan syarat sholat lainnya. Kemudian yang kedua, tidak adanya perkara yang mencegah keabsahan sholat di dalam masa yang bisa digunakan untuk sholat seringan mungkin. Jadi segala sesuatunya sudah siap. Jadi sudah tidak ada penghalang-penghalang yang lain sehingga waktu yang dicukupkan untuk takbiratul ihram tadi terpenuhi. Nah, ini maka kalau itu terjadi ya, maka wajib untuk diqadha gitu. Kalau berhentinya haid. Terus di sini dicontohkan ya, contoh yang pertama, seorang wanita suci 5 menit sebelum keluarnya waktu asar. Jadi waktu asar niku tinggal 5 menit. Maka dia wajib melakukan sholat asar dan zuhur jika memenuhi syarat. Wajib melakukan sholat zuhur dan asar jika memenuhi syarat. Jadi yang kemarin juga sudah sedikit saya singgung, maka ketika berhentinya atau ketika hilangnya mani, maka sholat yang wajib diqadha adalah sholat beserta sholat yang bisa dijamak. Sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Jadi kalau asar berarti zuhurnya wajib
dikodoi, wajib dikodoi kalau sucinya di waktu asar gitu ya. Kemudian ini wajib juga mengkodok sholat sebelumnya jika sholat tadi bisa dijamak seperti sholat zuhur dengan asar guys, ataupun maghrib dengan isya, dengan syarat setelah hilangnya udzur tidak ada penghalang selama waktu yang bisa digunakan melaksanakan dua sholat wajib seringan mungkin dan sudah bersuci. Ya, jadi ini seringan mungkin. Atau nopo rukun-rukunnya saja. Nah, sekiranya cukup untuk itu maka wajib dilakukan. Niku nggih. Kemudian masalah yang kedua tentang sholat, ya, masalah yang kedua tentang sholat yaitu datangnya mani. Kalau tadi hilangnya mani berarti berhentinya haid. Sekarang datangnya mani atau datangnya haid bagaimana? Ketika seorang wanita haid atau nifas di awal waktu sholat atau di tengahnya, dan haid serta nifas tadi menghabiskan seluruh waktu sholat, maka setelah hilangnya mani dia wajib mengqadha sholat waktu tersebut dengan syarat wanita tadi sebelum datangnya mani menemui waktu yang mencukupi untuk melakukan sholat serta bersuci, akan tetapi tidak mungkin mendahulukan keduanya. Jadi ngeten, ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, ngeten nggih, di tengah-tengahnya, kemudian belum sempat melakukan sholat, niku wajib untuk mengqadha, wajib untuk mengqadha. Dicontohkan seorang perempuan haid, setelah masuknya waktu sholat selang setengah jam dan ia belum melakukan sholat. Jadi haidnya ketika masuk sholat, kemudian 30 menit kemudian datang haid, padahal belum sholat. Maka bagaimana ya, dia wajib mengqadhainya karena waktu 30 menit adalah waktu yang dimungkinkan perempuan tersebut untuk melakukan bersuci, dan kemudian menyelesaikan sholat. Untuk yang contoh yang berikutnya, kalau haidnya atau maniknya datang bersamaan dengan masuknya waktu sholat. Jadi masuknya waktu sholat, kemudian datang haid atau nifas. Nah, ini tidak wajib diqadha karena bersamaan. Saya tidak memungkinkan untuk melakukan sholat. Nah, niki ketika datangnya mani. Ketika datangnya mani berbeda dengan tadi ketika berhentinya mani. Baik. Berikutnya yang kedua yakni puasa. Yang kedua yakni puasa. Puasa wajib maupun sunnah. Jadi tidak diperbolehkan perempuan yang haid ataupun nifas untuk melakukan puasa wajib maupun sunnah. Tidak diperbolehkan, Sebentar lagi kita sudah mau memasuki Ramadan. Jadi perhatikan betul. Jadi kalau perempuan itu sudah mampu memahami dirinya sendiri, apalagi mampu memahami tentang haidnya. Oh, ini kira-kira waktu saya datang haid nih, luar biasa gitu. Sehingga bisa diperkirakan, oh besok saya pasti nggak puasa. Sakit hati. Maka punya catatan, buku catatan khusus kalender haid niku ya harus damel niteni niku. Nah, memang beberapa wanita siklus haidnya berbeda. Tetapi perbedaan siklus setiap bulannya niku ada kalanya masanya niku perbedaannya tipis. Sehingga ketika sudah masa sucinya sudah memenuhi syarat, kemudian memasuki masa haidnya, nah niki digunakan untuk berhati-hati. Niku puasa. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bukankah perempuan apabila sedang haid tidak boleh sholat dan puasa? Ya, ada pertanyaan gitu. Berbeda dengan sholat, puasa yang ditinggalkan itu wajib diqadhai. Mengingat puasa hanya sekali dalam sehari sehingga dianggap tidak timbul masyarakat. Berbeda dengan sholat tadi, Kalau puasa wajib diqadha. Tapi kalau sholat mboten, Kalau sholat mboten, karena puasa itu dianggap tidak menimbulkan masyarakat. Berikutnya yang nomor 3 adalah tawaf. Tawaf wajib maupun sunnah. Jadi semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang haid kecuali tawaf dan sholat sunat tawaf. Buatan parang, Jadi ini hadis yang
Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an dari kitab hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika kami sampai di Syarif, saya mengalami haid, maka Nabi SAW bersabda, lakukanlah semua hal yang harus dilakukan oleh orang yang haji, tetapi engkau tidak boleh tawaf di Baitullah sehingga engkau suci dari haid. Ya. Berikutnya yang nomor 4, itu nomor 4 gitu. Membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid membaca sesuatu ayat dari Al-Quran. Keharaman ini bila dalam melafalkan Al-Quran diniati membaca Al-Quran. Namun bila diniati zikir atau doa dimutlakkan atau dibaca dalam hati, maka hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Berikutnya nomor 6 ya, di catatan saya itu nomor 5 di kitab halaman 62 nomor 6, menyentuh dan membawa mushaf. Menyentuh dan membawa mushaf juga tidak diperbolehkan bagi orang yang haid ataupun nifas. Yang dimaksud dengan mushaf adalah setiap sesuatu yang ditulisi lafal Al-Quran, meskipun kurang satu ayat untuk tujuan dirosah atau dibaca. Namun bila yang disentuh atau yang dibawa adalah Al-Quran yang ditafsiri, maka tidak diharamkan selama tafsirnya lebih banyak dari Al-Qurannya, seperti kitab tafsir Jalalain, tafsir Munir, dan lain-lain. Atau Al-Quran dibawa besertaan dengan barang lain, semisal di dalam tas dengan bertujuan membawa Al-Quran. Dengan tidak bertujuan membawa Al-Quran, jadi tujuannya yang membawa tas tadi. Oke, berikutnya larangan niki ya, larangan ini seperti hanya firman Allah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz, tidak boleh menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi di surat Al-Waqiah ya, ada di surat Al-Waqiah. Ayat ini oleh sebagian ulama dijadikan salah satu dasar tidak diperbolehkannya menyentuh Al-Quran bagi orang yang hadas. Juga didukung oleh hadis, sesungguhnya Nabi telah berkirim surat kepada penduduk kota Yaman. Dalam isi suratnya Nabi berpesan, jangan sampai menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sedangkan hukum haramnya membawa Al-Quran bagi orang yang haid atau nifas, para ulama mengkiaskan menyamakan dengan keharamannya menyentuhnya. Dikecualikan dari permasalahan di atas bila mana dalam menyentuh atau membawa Al-Quran ada darurat, seperti untuk menghindarkannya dari kebakaran, banjir, atau dikuasai orang kafir. Maka hukum membawanya untuk hal-hal seperti di atas adalah wajib meski dalam keadaan haid dan nifas. Berikutnya berdiam diri di masjid atau lewat. Berdiam diri di masjid. I'tikaf. Niku juga tidak diperbolehkan. Keharaman ini disebabkan karena masjid adalah rumah Allah, Baitullah, sehingga tidak patut bila didiami oleh orang-orang yang berhadas besar, meskipun diniati i'tikaf. Seperti hadis, saya tidak menghalalkan masjid bagi orang-orang yang sedang haid dan tidak pula bagi orang yang junub. Nah, niki kalau untuk lewat berarti dari satu pintu ke pintu yang lain ya. Kalau untuk lewat dari satu pintu ke pintu yang lain niku tidak diharamkan. Dengan syarat bahwa darah tersebut tidak menetes. Tidak sampai mengotori masjid. Tapi berdiam diri di masjid mutlak diharamkan. Berikutnya dicerai ya. Dicerai nomor 7, di situ dicerai, di sini nomor 8. Hal ini diharamkan sebab bila sang istri dicerai saat haid maka akan menjadi penyebab bertambah lamanya masa iddah.
Sebab masa iddah yang harus ia lakukan adalah 3 kali suci dari masa haid. Sehingga untuk menjalani 3 suciannya, ia harus menghabiskan dulu masa haidnya. Dan hal ini jelas akan menambah lamanya masa penantian wanita yang diceraikan. Maka kalau menceraikan ya di waktu suci, tidak boleh di waktu haid. Ya. Berikutnya, ya, di yang terakhir di sini di kitab Uyun nomor 9, yakni bersetubuh atau bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar. Ya. Keharaman ini merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Didukung oleh hadis diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa ia bertanya kepada Nabi apa yang halal dilakukan seorang suami pada istrinya di saat haid. Kemudian Rasulullah menjawab bersentuhan kulit pada selain anggota antara lutut dan pusar. Menurut para ulama, menyetubuhi istri di saat haid termasuk dosa besar, meskipun tidak sampai mewajibkan kafarat. Dan banyak dari kalangan dokter maupun ulama mengemukakan bahwa bersetubuh di saat si istri haid atau darah sudah berhenti, namun belum mandi, akan berakibat buruk pada kesehatan. Di antaranya komentar dari Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat pada diri suami dan mungkin juga pada anak yang akan lahir. Baik niku di antaranya berikutnya di halaman 66. Kemudian bagi seorang yang terlanjur menggauli istri di saat haid disunahkan untuk sedekah 1 dinar 3,88 gram emas jika saat bersetubuh darah haid keluar dengan deras, dan sedekah setengah dinar di saat darah haid menjelang berhenti. Jadi juga tidak diperbolehkan wanita yang sudah berhenti haidnya atau nifasnya sudah berhenti tapi belum mandi besar, maka juga tidak boleh disetubuhi, maka harus suci dulu. Nah, ini ada tambahan, ada beberapa tambahan. Yang tidak ada di kitab niki, yakni bersuci dari hadas. Jadi orang yang haid juga diharamkan bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, karena dianggap main-main dengan melakukan ibadah yang sia-sia. Dadase ketika mengalami haid dan nifas, niku tidak diperbolehkan bersuci. Niat wudu ataupun mandi besar itu tidak diperbolehkan. Oke, baik. Kemudian coba saya lihat di sini. Yang bagian kula garis bawah yang bagian tawaf tadi nggih, kula ada tambahan lagi di bagian tawaf. Nggih. Terus di sini para ulama sepakat atas haramnya tawaf bagi wanita haid dan nifas, dan mereka sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak sah melakukan tawaf wajib maupun sunnah. Wanita haid dan nifas tidak dicegah untuk melakukan ibadah haji selain tawaf dan sholat 2 rakaat setelah tawaf, tidak dicegah. Tapi selain itu tidak diperbolehkan. Oke. Berikutnya tentang menyentuh mushaf atau membawa mushaf tadi nggih. Mushaf adalah setiap perkara yang ditulis di ayat Al-Qur'an. Tadi sudah saya jelaskan dengan tujuan dirasah. Maka haram menyentuhnya mushaf tersebut
dan juga haram yang bertujuan membawa mushaf saja. Maka ketika tidak boleh menyentuh mushaf dengan kain, tidak diperbolehkan meskipun ada kain Boleh membawa mushaf bersama dengan barang dagangan jika orang yang membawa bertujuan hanya membawa barang dagangan, bertujuan membawa barang dagangan, tidak bertujuan membawa mushaf. Jika bertujuan membawa mushaf saja maka haram. Dan jika bertujuan membawa keduanya atau tidak bertujuan apapun maka boleh menurut Imam Romli. Boleh menurut Imam Romli. Oke. Terkait berdiam diri di masjid tadi juga tidak diperbolehkan mondar-mandir bolak-balik masuk masjid, bolak-balik mondar-mandir begitu juga tidak diperbolehkan Berdiam diri juga tidak diperbolehkan. Baik, berikutnya untuk membaca Al-Quran saya kira juga sudah cukup ya. Oke, tapi ada beberapa catatan Haram membaca Al-Quran dengan beberapa syarat Jadi tidak boleh membaca Al-Quran dengan syarat satu, membaca dengan tujuan membaca saja atau bersamaan niat lain. Jika tidak bertujuan membaca, semisal bertujuan zikir atau memberi nasihat, bercerita, menjaga diri seperti baca hizib dan tidak bertujuan membaca maka hukumnya diperbolehkan. Begitu juga jika ia memutlakan atau tidak bertujuan apapun maka tidak haram. Berikutnya juga membaca dengan lafaz sekira ia bisa mendengar bacaan tadi. Itu juga tidak diperbolehkan. Membaca kemudian kita dengar itu tidak boleh. Karena itu tidak haram membaca Quran dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Begitu juga melihat mushaf tanpa menggerakkan lisan. Ulama ahli fikih juga sepakat boleh membaca tasbih, tahlil, dan zikir-zikir selain Al-Quran bagi orang yang haid dan nifas. Niku tambahannya baik kemudian di halaman 67 kita lanjutkan di halaman 67 Sholat yang harus diqadha sebab datang dan berhentinya haid dan nifas. Setelah tadi kita sudah mempelajari beberapa hal yang tidak diperbolehkan bagi orang yang haid dan nifas, sekarang bagaimana yang harus diqadha sebab datang dan berhentinya haid dan nifas. Saya bacakan di halaman 67. Bagi wanita yang mengalami haid atau nifas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah qadha sholat. Dalam istilah fikih, haid dan nifas ini termasuk mawani'us sholat, sesuatu yang mencegah dilakukannya sholat. Dan sholat yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas, hukumnya haram untuk diqadha. Namun demikian bukan berarti ia bebas total dari beban qadha sholat. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa datangnya mani'us sholat akan mengakibatkan hutang sholat yang saat maniknya hilang harus diqadha. Ketentuannya adalah bila mana datangnya mani itu berada di dalam ruang waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang sekiranya cukup digunakan untuk melakukan sholat tersebut, sementara ia belum melaksanakannya. Hal ini apabila ia tidak mengalami dawamul hadas, orang yang selalu melakukan hadas, kalau ia dawamul hadas berbeda, maka kewajiban qadha itu disyaratkan datangnya mani tersebut telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan sholat dan bersuci. Dan yang harus diqadha adalah sholat yang belum sempat dikerjakan saat datangnya mani saja, tidak dengan sholat sebelum atau sesudahnya. Meskipun kedua sholat tersebut bisa dijamak, seperti yang tadi juga sudah saya singgung bahwa ketika datangnya haid, nopo sholat yang harus diqadha ya yang ditinggalkan pada saat haidnya itu datang. Jadi kalau ketika waktu zuhur belum sholat zuhur berarti yang diqadha zuhur saja. Atau ketika datangnya di waktu asar, keluarnya darah di waktu asar, maka sholat yang diqadha ya di waktu asar. Tidak dengan sholat zuhur tidak dengan sholat zuhur yang sebelumnya sudah dilakukan
Berikutnya di halaman 69 tentang hilangnya mani, juga tidak lepas dari kemungkinan adanya sholat yang harus diqadha, yaitu jika hilangnya mani ini masih berada dalam waktu sholat yang minimal masih muat digunakan takbiratul ihram, mengucapkan lafal Allahu Akbar, namun sholat tersebut tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktunya. Bila masih mungkin maka harus dilakukan pada waktu itu, atau ada. Khusus masalah hilangnya mani, sholat yang harus diqadha tidak hanya sholat di saat mani itu hilang, namun juga sholat sebelumnya ketika masih dalam keadaan haid bila kedua sholat tersebut bisa dijamak, nggih. Niki kalau berhentinya haid, nggih, berhentinya haid itu. Jadi kalau berhentinya di waktu asar, nggih, sholat asarnya adaan, kemudian sholat duhurnya di qadha karena bisa dijamak dengan sholat asar duhur dengan asar, maghrib dengan isya, ngoten nggih. Itu. Di bawahnya kemudian di halaman 69 di bawahnya niku sudah saya ada contoh-contoh sudah saya contohkan tadi ya. Oke. Baik, berikutnya puasa yang diqadha sebab haid dan nifas. Coba ini ada beberapa pertanyaan ya di sini. Keluar haid pada pukul 2 siang, sementara ia belum sholat zuhur. 2 hari kemudian haid berhenti saat waktu asar tinggal setengah menit menjelang maghrib. Maka sholat nopo sing harus diqadha. Ya. Darahnya keluar di jam 2 siang. Jam 2 siang. Sementara ia belum sholat zuhur. Ya. Datangnya di waktu zuhur berarti gitu ya, dan belum sholat zuhur. 2 hari kemudian haidnya berhenti saat waktu asar tinggal setengah menit. Asarnya tinggal setengah menit, jadi berhenti di waktu asar tinggal setengah menit, oke, atau menjelang maghrib. Maka sholat apa yang harus diqadha? Sholat yang harus diqadha adalah sholat zuhur saat datangnya haid, karena memang dia belum sholat zuhur nggih. Niku. Dan juga sholat asar saat berhentinya darah serta zuhur sebelumnya, karena kedua sholat itu bisa dijamak dan saat berhentinya haid masih ada waktu yang cukup untuk digunakan takbiratul ihram. Nah, cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Maka niku juga wajib diqadha, nggih. Ingat nggih, waktu berhentinya tadi di waktu asar, jadi asar dan zuhur. Ada 3 waktu. Zuhurnya berarti 2 kali. Zuhur yang pertama zuhur ketika datangnya haid tadi dan dia belum sholat zuhur. Zuhur yang kedua yaitu ketika berhentinya. Berhentinya tadi kan di waktu asar. Sedangkan asar bisa dijamak dengan waktu zuhur. Maka zuhurnya niki wajib diqadha. Niku berikutnya juga ada lagi nih. Kalau haidnya jam 9 malam, sementara ia belum sholat isya. Nah, jadi jam 9 malam belum sholat isya. Sudah waktu isya belum sholat isya pula. Haidnya berhenti pada waktu subuh. Haidnya berhenti di waktu subuh. Maka pripun? Sholat yang harus diqadha apa? Datangnya di waktu isya, berhentinya di waktu subuh. Maka sholat yang harus diqadha adalah sholat isya dan isya saja. Isya mawon. Lah napa subuh ya adaan dong dilaksanakan langsung nggih, mboten langsung dilaksanakan karena berhentinya di waktu subuh dan mungkin untuk sholat subuh langsung. Dan oke, berikutnya di bab puasa. Puasa yang diqadha sebab haid dan nifas. Bila haid dan nifas terjadi pada bulan Ramadan, maka semua puasa yang wajib ditinggalkan harus diqadha'i, termasuk puasa yang wajib dilakukan saat darah berhenti dan masih dihukumi haid atau nifas. Hal ini biasanya terjadi pada wanita yang haid atau nifasnya terputus-putus ya. Kemarin sudah sedikit dibahas bagaimana perempuan ketika datang haidnya terputus-putus, berhenti-berhenti niku nggih. Kemarin sudah dipilah menjadi 3 bagian. Ketika berhenti-berhentinya, jadi keluar darah berhenti, masih di dalam masa 15 hari, maka berhentinya tadi
sing misale niku wau sudah terjadi di bulan Ramadan ya, berhenti kan wajib puasa. Tapi ternyata setelah dijumlahkan semuanya masih di dalam rangkaian 15 hari nggih, puasane pripun? Mboten sah. Tegese pripun? Ngodoi nggih, ngodoi. Tegese misale niki nggih, sebenarnya kan Ramadan. Puasa 3 hari. Kemudian darahnya berhenti tuh. Berhenti selama 3 hari juga. Keluar darah 3 hari, berhenti 3 hari. Nah, ketika berhenti kan kita wajib bersuci. Wajib bersuci, ya wajib puasa, ya wajib sholat. Tapi kemudian setelah itu darah keluar lagi selama 4 hari. Darah keluar lagi selama 4 hari. Jadi ketika darah keluar, otomatis tidak boleh melakukan puasa ataupun sholat. Nah, pripun? Coba kita hitung dari yang pertama tadi. Yang pertama keluar darahnya 3 hari, kemudian berhenti 3 hari 6, kemudian keluar lagi 4. Nah, semuanya masih di dalam masanya haid. Nah, ini masih 10 hari. Maka 3 hari tadi sudah otomatis kan tidak puasa. Tapi ketika berhenti kan dia puasa tadi, nggih. Tapi tetap wajib mengqadha karena hukumnya aslinya adalah haid. Tapi dalam prakteknya ketika itu terjadi mungkin di sekitar kita terjadi begitu nggih. Pokoknya berhenti ya wajib poso, pokoknya berhenti ya wajib sholat, ya wajib poso. Tapi kalau kemudian ternyata itu hukumnya adalah haid, maka nggih wajib ngodoi. Double tadi posone nggih. Double. Ngoten. Niku, nah nanti kalau masalah kodok puasa, bagaimana dengan orang yang mengalami mustahadhah, nggih? Niku nanti di bab mustahadhah. Mustahadhah yang banyak sekali ada 7 itu, ya. Kalau di kitab nikah ada 7. Oke, baik niku. Ada lagi untuk perempuan yang beberapa hal yang antara hadas kecil, hadas besar, nggih. Nah, niki. Keharaman hadas kecil tadi sholat, menyentuh mushaf, membawa mushaf, niku hadas kecil kan juga tidak diperbolehkan. Tawaf, nggih mboten bareng. Hadas besar, semua yang diharamkan dari hadas kecil, termasuk membaca Al-Qur'an, berdiam diri di masjid juga tidak diperbolehkan, nggih. Terus bagi orang yang haid tadi nggih, semua yang diharamkan di hadas besar, hadas kecil juga diharamkan. Nah, ada pengecualian. Semua hal tadi yang sudah disebutkan, nggih, tidak boleh dilakukan atau haram walaupun darahnya sudah berhenti, sudah bersih. Jadi darahnya sudah berhenti tapi dia belum mandi, maka haram sholat, puasa, tawaf, baca Quran, gitu ya. Semuanya tidak diperbolehkan kecuali puasa yang bagaimana? Nah, misalnya jika darahnya bersih suci tengah malam dan tidak mandi hingga subuh, jika sebelum terbit fajar ia niat puasa, maka puasanya sah. Tegese belum mandi besar tapi sudah niat puasa. Tapi darahnya sudah berhenti nggih, darahnya berhenti ketika malam. Darahnya berhenti ketika malam hari sehingga tidak memungkinkan wanita tersebut untuk mandi di waktu malam, sehingga menunggu nanti waktu menjelang mau subuh ngoten nggih, hajenge subuh, maka tiwas napa ngati-ngati damel ngati-ngati ku sampe aku lali ngoten kan, apalagi niat puasa wajib itu harus sebelum subuh kan ya. Maka pripun dan niku ndang niat mawon sah, boleh meskipun belum mandi nggih. Niku. Terus ada lagi yang kedua yaitu talak. Nah, jadi ditalak, diceraikan. Boleh meskipun belum mandi tapi haidnya sudah berhenti, diperbolehkan. Kemudian lewat di masjid. Lewat karena memang kalau lewat di masjid tadi ya diperbolehkan ya. Diperbolehkan
Asalkan tidak khawatir darahnya menetes lewat ya. Kemudian bersuci dari hadas sudah otomatis. Yang terakhir adalah jima, tapi hanya sebagian ulama saja. Sebagian ulama. Tetapi yang paling kuat adalah tetap harus mandi dulu. Tidak boleh jima sebelum suci ya, sebelum bersuci. Oke, baik. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan yang menanyakan bagaimana mandinya perempuan yang melahirkan, mandi wiladah kemudian nifas. Nah, niku mandinya kapan? Mandinya ketika nifasnya sudah berhenti. Jika memang setelah melahirkan nifasnya terus keluar, tentu saja mandinya tenwingking. Nah, bagaimana kalau sebelumnya ibu yang hamil tadi mengalami head? Jadi head sambung wiladah kemudian sambung nifas. Pripun kapan mandinya ya tetap sekali terakhir di belakang sendiri. Niate nopo nggih, niate menghilangkan hadas besar. Nah, pripun kalau ibu yang hamil? Ibu yang hamil tadi jima nggih. Nah, belum bersuci, sudah haid. Jadi tidak masalah hamil ya, sebelum suci sudah haid, kemudian melahirkan, setelah itu nifas. Lah pripun? Ya dijamak di akhir. Nanti ketika nifasnya sudah berhenti, ya mandi jima tadi nggih, junub niku, terus kemudian mandinya haid, mandinya wiladah, mandinya nifas jadi satu di akhir ketika nifasnya sudah selesai. Ketika nifasnya sudah selesai. Karena memang tidak diperbolehkan mandi di waktu nifas. Jadi kalau setelah melahirkan aku tak tentang atus lah, kan memang setelah melahirkan wajib mandi besar, tapi itu dalam kondisi nifas, maka mandinya percuma, sia-sia. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bersuci di masanya haid dan nifas niku tidak diperbolehkan, haram ya, tidak diperbolehkan dan sia-sia. Niku kiranya untuk malam hari ini cukup nggih. Terima kasih untuk seluruh mas santri yang sudah istiqomah ngaji. Kedik-kedik saya penting istiqomah nggih. Ngaji niku sing penting istiqomah. Niku terus malih seneng kula kalau ada yang bertanya tentang permasalahan headnya, permasalahan head entah itu hitungan atau hal-hal lain nggih yang sudah sempat bertanya ke kula, saya senang sekali. Niku tandanya jenengan memperhatikan diri sampean. Memperhatikan diri sampean sebagai perempuan, memperhatikan ibadah sampean, memperhatikan ibadah sampean. Dan saya tidak merasa terganggu. Jadi untuk seluruh mahasiswa santri yang menghubungi saya selalu maaf mengganggu waktunya, saya tidak merasa terganggu. Saya senang, tapi hanya saja kalau saya membalasnya agak lambat, saya mohon maaf ya, saya membalasnya agak lambat, mohon maaf. Dan kemudian yang terpenting, yang bertanya tentang head yang terputus-putus ataupun nifas untuk santri yang sudah alumni ya, yang sudah mengalami nifas, head yang terputus-putus atau mengalami istihadah, kita memang belum masuk di bab mustahadah. Tolong kalau bertanya dirinci betul ya, dirinci tanggal berapa, keluarnya jam berapa. Kalau perlu dengan kuat dan lemahnya darah bisa dibedakan atau tidak, dirinci secara detail, maka nanti kalau damane oret-oret nggih, kalau damane oret-oret niku. Baik, kiranya cukup niku yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada khilafnya. Semoga kita bisa bertemu besok nggih. Insyaallah minggu depan sudah puasa nggih, dan di jadwal ganti jadwalnya nggih, mboten malam Selasa, mboten malam Rabu, tapi malam Ahad nggih. Terus ngoten. Untuk Mas Santri bisa sudah pastinya sudah disampaikan di forum nggih, forum di asrama. Baik, akhirul kalam, mohon maaf ada kelirunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.